warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Baik nikmat yang berupa keimanan dan juga nikmat Islam, termasuk juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita alhamdulillah masih dapat bermuajahah, bertemu kembali di majelis kita ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, begitu juga mencurahkan maghfirahnya kepada yang hadir di majelis ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan kalimatullah, memberikan irsyadat, memberikan petunjuk dan juga nasihat-nasihat terbaik untuk umat ini, yang mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah untuk menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang lalu kita sudah kaji satu periode dakwah Rasulullah SAW, di mana beliau menghadapi kejahatan beberapa tokoh Quraisy. Yang insyaallah malam ini akan kita lihat juga beberapa bentuk kejahatan Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Dari mulai tahun ketiga ketika beliau terang-terangan berdakwah, lalu kemudian semakin keras tekanan tersebut hingga kemudian nanti mengarahkan kepada apa yang dikenal dengan hijrah pertama, ya, yang kemudian disusul dengan hijrah kedua, sampai akhirnya nanti kemudian hijrah final di tahun ke-13 kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan dengan melihat beberapa kejahatan Quraisy yang lain yang dilakukan oleh tokoh-tokoh, termasuk juga seluruh kabilah Quraisy terhadap masing-masing anggota dari kabilah-kabilah tersebut yang kemudian mendekat kepada Rasulullah atau bahkan kemudian menyatakan keislamannya secara terang-terangan. Yang pertama kali yang hendak saya sampaikan di sini adalah tentang Abu Jahal, tokoh yang paling terkenal, ya, dari kalangan musuh-musuh Rasulullah SAW dari Quraisy ini. Abu Jahal ini punya nama Amr, Amr bin Hisham bin Al-Mughirah, yang merupakan pemimpin Quraisy dari Bani Makhzum. Ya, Bani Makhzum ini punya tokoh-tokoh luar biasa, termasuk diantaranya misalnya nanti kita kenal Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu, itu juga dari Bani Makhzum, yang juga kemudian cabang dari suku Kinanah. Diperkirakan oleh para sejarawan, Amr bin Hisham ini lahir sekitar tahun 555, yang ini berarti lebih tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang Rasulullah dicatat dalam sejarah itu diperkirakan lahir tahun 571 Masehi, ya, berarti kurang lebih dari belasan tahun, ya.
Yang dicatat juga oleh sejarah, Amr bin Hisham ataupun Abu Jahal ini nanti menemui ajalnya ketika perang Badar. Ya. Kemudian sebelum dijuluki Abu Jahal, Amr bin Hisham ini sebenarnya dijuluki dengan nama Abul Hakam. Ya, Abul Hakam itu artinya bapaknya kebijaksanaan. Wah, ini kan julukan yang luar biasa sebenarnya. Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Yang itu memang diberikan oleh tokoh-tokoh Quraisy karena dia menjadi tokoh termuda yang masuk dalam majelis musyawarah orang-orang Quraisy yang dikenal dengan Nadwah. Ya. Jadi umur 25 tahun dia sudah bergabung dalam musyawarah itu. Ini tentu saja kita katakan rekor. Masih muda, lalu kemudian sudah masuk sebagai majelis istisyari atau majelis permusyawaratan orang-orang Quraisy ini. Yang ini tentu saja bagi Bani Makhzum itu membanggakan. Tapi kemudian ketika dakwah Islam muncul, Abu Jahal ini yang awalnya dikenal dengan Abul Hakam itu memang awalnya dia terlihat bijaksana, orangnya kalem gitu. Ya ketika awal-awal masih usia muda tadi justru terlihat bijaknya, wawasannya luas, termasuk juga sikapnya yang lemah lembut, kita katakan begitu. Tapi begitu melihat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkembang di Makkah, berubah menjadi emosional, menjadi temperamen. Kemudian seakan-akan akalnya yang dulu itu dipuja-puji oleh orang-orang Quraisy seakan-akan hilang, karena seakan-akan buntu menghadapi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Karena itu kemudian pamannya yang bernama Al-Walid Ibnul Mughirah itu menjuluki Abul Hakam dengan sebutan Abu Jahal. Ya, kenapa begitu? Ya karena sekarang jadi jahil, sekarang menjadi orang seperti orang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bisa merespon perkembangan dakwah Rasulullah SAW tadi. Nah itu. Ini kisah awal dari Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal nanti juga punya sangat banyak catatan kejahatan kepada kaum muslimin, terutama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menjadi tokoh yang selalu mengajak orang-orang untuk memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau boleh kita simpulkan, kita ringkaskan beberapa contoh kejahatan Abu Jahal ini. Itu Abu Jahal itu biasa mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ngaji. Nah ini yang berbeda dengan para sahabat yang lain. Ya kalau para sahabat itu tidak berani kemudian terang-terangan menunjukkan keislamannya, tetapi Rasulullah karena memang diperintahkan oleh Allah untuk menunjukkan keislaman, untuk menunjukkan dakwah itu, maka beliau baca Al-Quran di hadapan orang-orang musyrik. Nah itu santai saja beliau. Ini membedakan. Jadi meskipun tahu resikonya luar biasa berhadapan dengan tokoh-tokoh kafir musyrik ini, tetapi Rasulullah SAW tetap saja kemudian membacakan Al-Quran yang itu didengarkan oleh tokoh-tokoh musyrik, termasuk juga Abu Jahal itu didatangi, didengarkan. Ya. Tetapi tentu saja mendengarkan ini bukan berarti kemudian lalu beriman. Nah ini. Karena itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman-Nya kepada Rasulullah SAW dalam surah Al-Qiyamah ya. Dari mulai ayat 31 seterusnya sampai ayat 34 kalau tidak salah. Fala saddaqa wala shalla, maka ia tidak membenarkan, tidak pula mau sholat. Nah ini yang dimaksud fala saddaqa wala shalla, ini yang tidak mau membenarkan itu adalah Abu Jahal. Dengar Al-Quran itu, bahkan mengakui kalau Al-Quran itu isinya kebenaran ya. Walakin kadzdzaba wa tawalla, akan tetapi ia ini justru kemudian mendustakan dan berpaling ya, tidak mau beriman. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong ya. Ya nanti kita akan lihat dari titik mana kesombongan Abu Jahal itu kepada Rasulullah SAW. Ya memang dari sisi umur lebih tua daripada Rasulullah SAW. Kemudian
pada satu kesempatan Rasulullah SAW karena sering dihalangi, bahkan kemudian dilarang untuk sholat, itu Abu Jahal menghalangi Rasulullah, lalu kemudian mengatakan, jangan sholat di sini, jangan sholat di depan Ka'bah. Nah, itu yang kemudian diulang lagi oleh Rasulullah. Rasulullah tetap saja sholat di hadapan makom Ibrahim atau di hadapan Hijr Ismail itu. Yang kemudian berkali-kali kemudian Abu Jahal menghalangi, menyatakan, kan aku sudah larang engkau sholat di sini. Nah, itu. Tapi kemudian Rasulullah membalas dengan sikap keras juga. Ya. Bahkan sampai pada satu kesempatan Rasulullah itu sampai memegang leher Abu Jahal itu. Ini sambil mengatakan, aula laka fa aula, celaka kamu, sungguh celaka kamu. Itu. Tsumma aula laka fa aula, kemudian celaka kamu, celaka kamu. Nah, ketika mendengar diancam seperti itu, Abu Jahal bukannya kemudian takut, bukannya kemudian introspeksi, tidak. Dia mengatakan, wahai Muhammad, kamu hendak mengancamku dengan apa? Nah, itu. Kamu mau mengancamku dengan apa? Nah, itu. Kamu tahu di Makkah ini tidak ada orang yang kemudian punya pendukung lebih hebat daripada aku. Nah, sebab Abu Jahal itu bisa dikatakan memimpin an-nadwah atau memimpin tempat permusyawaratan atau mendominasi tempat berkumpulnya pembesar-pembesar Quraisy itu. Apapun yang disampaikan oleh Abu Jahal itu didengarkan oleh pembesar-besar itu. Aku ini orang yang terpandang, ibaratnya begitu. Ya. Jadi ancaman Rasulullah SAW tadi itu tidak dihiraukan sama sekali oleh Abu Jahal. Kemudian karena dia membanggakan kelompoknya tadi, membanggakan klub musyawarahnya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala membalas ucapan itu dengan menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Alaq, ya. Falyad'u nadiyah sanad'uz zabani. Nah, itu. Maka biarlah dia memanggil golongannya yang dibangga-banggakan itu, klub musyawarahnya itu. Sanad'uz zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Nah, itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya orang yang waras ketika diancam seperti itu setidaknya mikir, setidaknya kemudian terbersit. Kenapa kemudian ayat-ayat ini mengancam dirinya, tetapi tidak Abu Jahal? Nah, itu. Jadi kekufurannya, kedengkiannya kepada Rasulullah itu memang sudah di puncaknya, sehingga ayat model apapun itu tidak kemudian membuka hatinya. Tapi memang kita tahu bahwa hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian karena seringnya mengancam Rasulullah, menghalangi Rasulullah SAW dalam sholat, itu berkali-kali juga Abu Jahal berusaha untuk mengganggu Rasulullah ketika beliau sedang sholat. Ya. Satu ketika disebutkan dalam salah satu riwayat, Abu Jahal bertanya kepada teman-temannya sesama pembesar Quraisy itu, apakah Muhammad hari ini sudah menempelkan wajahnya di hadapan Ka'bah? Nah, itu. Sebab Rasulullah itu punya kebiasaan sholat ya sebagaimana yang dikenal. Jadi di awal Islam itu sholat itu dikenalkan cuma 3 ya, saat sebelum matahari terbit, lalu kemudian setelah dhuhur, lalu kemudian setelah matahari tenggelam. Nah, itu. Nah, ketika dhuhur otomatis Rasulullah datang di hadapan Ka'bah itu. Jadi beliau kemudian tidak sembunyi-sembunyi sholatnya atau bikin musola di rumah, tidak. Sholatnya di Masjidil Haram, di Ka'bah itu. Maka kemudian Abu Jahal bertanya kepada teman-temannya, itu sudah datang Muhammad sujud di sini? Belum, sebentar lagi. Itu. Kalau dia datang, aku akan injak nanti lehernya. Nah, itu. Jadi dia bersumpah seperti itu. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW santai sholat di situ, dan Rasulullah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kiblat yang saat itu kiblatnya masih di Baitul Maqdis, di wilayah Syam. Nah, itu di Yerusalem. Karena itu kemudian Rasulullah kalau sholat itu menempatkan Ka'bah di tengah. Jadi Rasulullah sholat di sini, Ka'bahnya di sini, supaya nanti lurus dengan Baitul Maqdis. Nah, itu. Sehingga kemudian seakan-akan menghadap 2 masjid suci ini, yaitu Masjidil Haram dan juga Baitul Maqdis. Sholat di situ. Ya, jadi di antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani kalau petanya itu. Yang kemudian ketika Rasulullah sujud, nah itu kemudian Abu Jahal nekat mau diinjak leher Rasulullah SAW tadi. Tapi kemudian
baru saja mendekati Rasulullah, mundur sambil mengangkat tangannya begini, melindungi kepalanya. Mundur kembali, lalu kemudian teman-temannya heran, kok nggak jadi? Tadi berapi-api, gitu kan, mau mengancam, mau menginjak, tapi kok nggak jadi? Akhirnya ditanya, ya Abul Hakam, wahai Abul Hakam, panggilannya Abu Jahal itu, mengapa tidak jadi? Lalu Abu Jahal menjelaskan, aku tadi melihat parit berisi api, lalu kemudian terlihat ada sayap-sayap di situ, gitu. Yang kemudian setelah Rasulullah SAW selesai, beliau menyampaikan kepada para sahabat, kalau seandainya tadi Abu Jahal nekat mendekati beliau, menginjak, maka akan dicopot satu persatu bagian tubuh Abu Jahal itu oleh para malaikat. Nih, sekali. Terus kemudian di lain kali begitu juga. Tetap, jadi meskipun sudah melihat ada tanda-tanda kekuasaan Allah di situ, dia tiba-tiba melihat parit api, melihat ada sayap-sayap besar melindungi Rasulullah, maka tetap saja kemudian Abu Jahal seperti itu. Jadi satu ketika kemudian disebutkan dalam salah satu riwayat, Abu Jahal ini berniat nanti akan melemparkan batu kalau Rasulullah sedang sholat itu. Ya. Ditunggu, begitu kemudian saat sujud mau dibawa batunya. Ketika sampai mendekat ke tempat Rasulullah sholat tadi, mundur lagi, dilemparkannya batu itu. Ditanya oleh teman-temannya, wahai Abul Hakam, kenapa kamu mundur kali ini? Aku melihat ada onta besar yang taringnya sudah siap menggigitku. Nah, itu. Ya, kalau jenengan lihat di YouTube itu, kalau onta jantan ketemu onta jantan, taringnya besar sekali, lebih besar daripada singa. Itu barangkali 15 cm mungkin taringnya itu. Nah itu kalau kemudian menggigit, Masya Allah. Nah, banyak kecelakaan terjadi gara-gara onta kalau sedang marah seperti itu. Mundur. Artinya berkali-kali kemudian Abu Jahal itu melihat, ya, hal-hal yang kemudian gaib yang hanya dia yang bisa melihatnya, tetapi itu tidak membuka hati yang kemudian membuat dia mendapatkan hidayah, tidak sama sekali. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian Abu Jahal juga punya kebiasaan kalau ada pembesar Quraisy yang mendekat kepada Rasulullah, apalagi terdengar masuk Islam, wah itu diejek, pasti dihina-hinakan. Kamu nanti hilang kekuasaanmu, kamu nanti hilang kekayaanmu, kamu nanti hilang pengaruhmu di Makkah, itu selalu begitu. Ya. Sebaliknya kalau kemudian yang masuk Islam itu kalangan mustad'afin, orang-orang yang lemah, hamba sahaya, kaum wanita, tidak pakai kemudian mengingatkan, itu langsung serang, langsung pukul. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kemudian Abu Jahal itu menyiksa keluarga Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, berikutnya Abu Jahal ini juga punya paman yang terkenal namanya Al-Walid ibnul Mughirah, ya, orang kaya, yang kemudian disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi tentang sababun nuzul dari surah Ghafir ayat 1 sampai 3 itu. Ya. Yang saat dibacakan itu, Al-Walid mendengar Rasulullah SAW membaca ayat-ayat tersebut, lalu diam saja. Artinya begini, kita bisa melihat Abu Jahal, Al-Walid ibn Mughirah ini ketika mendengar Al-Quran itu tidak mengkritik Al-Quran sama sekali. Nah ini yang menarik itu. Nah, kenapa begitu? Mereka orang Arab, mereka mengerti bahasa Arab dengan baik. Dari sisi fasihnya, dari sisi sastranya. Ketika kemudian mereka mendengar Al-Quran, itu tidak pernah kemudian ada orang Arab satupun dari bangsa Arab, dari orang Makkah yang mengkritik Al-Quran. Ya kalau zaman sekarang, banyak orang-orang yang kemudian tiba-tiba mengkritik Al-Quran, bahasanya jelek, begini begitu, orang Eropa, orang orientalis, yang menunjukkan bahwasanya apa? Mereka ini tidak punya ilmu bahasa Arab yang dalam. Nah itu. Jadi kalau kemudian kita bertemu dengan orang-orang, kita katakan liberal, yang mengkritik Al-Quran, itu lucu sebenarnya. Kenapa lucu? Ya, bangsa Arab ini sama sekali tidak ada yang kemudian mengkritik Al-Quran. Tapi kok tiba-tiba zaman sekarang ada orang yang mengkritik Al-Quran? Nah itu lucu. Tertinggal berapa abad, ibaratnya begitu. Nah kembali lagi di sini, Al-Walid ketika mendengar bacaan Rasulullah SAW tadi, kemudian datang menemui teman-temannya para pembesar Quraisy yang sedang berkumpul, lalu mengatakan, wallahi
sami'tu min Muhammad, demi Allah aku tadi mendengar dari Muhammad satu ucapan yang dia itu bukan perkataan. Sebab bangsa Arab itu tradisinya tradisi oral, tradisi ceritanya itu tidak pernah pakai tulisan, selalu bercerita menggunakan syair. Mereka bisa membedakan, oh ini syair yang memang buatan manusia, ada syair yang kemudian bisikan jin, itu mereka tahu. Ya. Al-Quran bukan dari kelompok ini, bukan dari kelompok itu. Ya. Yang kemudian disebutkan oleh Al-Walid, inna fihi lahalawa. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada sisi manis-manisnya, segar kalau didengarkan oleh orang Arab itu, ada keindahannya. Nah itu yang kemudian dia sampaikan, tidak ada yang bisa mengalahkan keindahan dari ayat-ayat Al-Quran ini yang dibaca oleh Muhammad tadi. Nah ini tentu saja bagi musuh-musuh dakwah itu aneh. Anda ini masih musyrik, Anda ini masih kafir, tapi kok mendukung Al-Quran itu bagaimana maksudnya? Akhirnya Al-Walid pulang. Tapi kemudian orang-orang Quraisy kasak kusuk di situ. Mereka kemudian menyimpulkan ini berarti Al-Walid sudah murtad, sudah mengikuti Muhammad. Nah itu. Padahal dia ini dikatakan Zahratul Quraisy, bunganya Quraisy. Kalau bunganya Quraisy masuk Islam, maka tidak lama semuanya pasti nanti akan masuk Islam. Nah ini tentu saja menjadi isu yang sangat luar biasa bagi para pembesar Quraisy tadi. Akhirnya kemudian Abu Jahal yang mendengar cerita pamannya mengatakan seperti itu, lalu berdiri mengatakan, biar aku yang ngurus pamanku itu. Lalu dia pergi menemui pamannya. Lalu kemudian sambil tampang sedih, yang kemudian disapa oleh pamannya Al-Walid tadi. Mengapa wajahmu terlihat sedih? Ya. Lalu kemudian Abu Jahal menyampaikan, ya bagaimana tidak sedih? Orang-orang Quraisy itu mengumpulkan banyak dana ya untuk membantumu di masa tua. Ibaratnya karena pamannya Al-Walid ini sudah sepuh, yang barangkali kalau bahasa kita sudah masuk masa pensiun. Itu banyak dana dari Quraisy yang disiapkan untuk Anda nanti. Ya. Tetapi hari ini paman justru kemudian seakan-akan mendukung Al-Quran, seakan-akan mendukung apa yang diucapkan oleh Muhammad itu. Engkau mendatangi rumahnya Ibnu Abi Kabsyah. Ya, Ibnu Abi Kabsyah ini julukan orang Quraisy untuk Rasulullah. Ya, Abu Kabsyah itu bapaknya kambing. Yang dimaksud adalah suaminya Halimah As-Sa'diyah. Ya, Halimah As-Sa'diyah itu kan punya suami ya, yang kemudian dikenal dengan Abu Kabsyah, bapaknya kambing. Nah, karena Rasulullah itu disusui di situ, maka disebut Ibnu Abi Kabsyah katanya, anaknya si penggembala kambing. Nah, itu. Nah, kamu datang kepada Ibnu Abi Kabsyah atau Rasulullah tadi, termasuk juga kemudian mendatangi Ibnu Abi Kuhafah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kamu makan di situ, kamu dengarkan Al-Quran. Ini berarti menghina ajaran Quraisy. Al-Walid diingatkan seperti itu, lalu naik, ya, membela diri. Ya. Lalu kemudian mengatakan Al-Walid itu, apa Quraisy ini tidak tahu? Akuin orang paling kaya, itu, yang paling banyak anaknya. Apakah kemudian kalian menganggap Muhammad, Abu Bakar itu kemudian sudah berkelebihan sehingga kemudian bisa memberi makan aku? Nah, itu. Yang kemudian akhirnya Al-Walid dengan Abu Jahal ini, ayo berangkat, balik lagi ke majelis musyawarah tadi. Yang kemudian ketika sampai di situ, Al-Walid bertanya kepada orang-orang para pembesar yang hadir di situ, apakah kalian kira Muhammad itu gila? Apakah kalian pernah melihat Muhammad itu marah-marah seperti orang gila? Ya, semua orang mengatakan tidak pernah kami melihat Muhammad itu marah-marah seperti orang gila itu. Lalu kemudian ditanya lagi oleh Al-Walid, apakah kalian menyangka Muhammad itu dukun ramal, tukang ramal? Mereka enggak. Mereka tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu meramal apapun. Kemudian ditanya lagi oleh Al-Walid, apakah kalian menganggap Muhammad itu pendusta? Ya. Mereka mengatakan, oh tidak. Muhammad tidak pernah kemudian berdusta sepanjang hidupnya itu. Lalu kemudian karena buntu, ini mau dituduh apa Rasulullah SAW itu, akhirnya kemudian orang-orang Quraisy tadi bertanya kepada Al-Walid, kalau begitu kita tuduh apa dia?
Yang kemudian Al-Walid berpikir sejenak, yang kemudian dia simpulkan, begini, Muhammad itu tidak lain adalah penyihir. Kenapa? Karena dia bisa menyihir orang, memisahkan anak dari bapaknya, suami dari istrinya, keluarga dari keluarga yang lain. Nah itu, ini berarti sihir. Nah, itu. Yang berarti ini sihir yang kemudian bisa mempengaruhi orang-orang Quraisy ini. Nah itu tuduhan yang kemudian disematkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman-Nya dalam surah Al-Muddatsir. Ini pernah kita bahas. Innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar. Yang terjemahannya kurang lebih, sesungguhnya dia, yaitu Al-Walid tadi, telah memikirkan dan menetapkan, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia, bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia dilihat perkaranya itu. Enaknya dituduh apa? Muhammad itu. Kemudian dia bermuka masam dan cemberut, kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri, lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari, ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Padahal sebelumnya tadi mengatakan yang dibaca oleh Muhammad itu bukan ucapan manusia, bukan juga ucapan jin. Tapi sekarang dikatakan, itu ucapan manusia. Nah, kita lihat di sini bagaimana pembesar-pembesar Quraisy itu kesulitan untuk merespon dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bingung memetakannya. Mereka tahu ini kebenaran, tapi mereka tidak mau ikut. Tetapi meresponnya salah semua. Kenapa? Namanya kebenaran itu memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita menolaknya, yang benar tetap benar. Nah, itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian disebutkan juga kejahatan Abu Jahal yang lain, seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang saat itu masih musyrik, duduk-duduk bersama Abu Jahal dan juga Syaibah bin Rabi'ah. Lalu kemudian Abu Jahal memprovokasi orang-orang Quraisy, mengatakan, orang-orang Quraisy semuanya, dengarkan. Muhammad itu telah mencela Tuhan-Tuhan kalian, merendahkan pemikiran kalian, dan juga menganggap bahwasanya nenek moyang kalian itu semuanya nanti masuk neraka. Nah itu. Karena itu, siapa yang kemudian bisa membunuh Muhammad, kata Abu Jahal, maka aku akan beri 100 ekor onta merah, dan kemudian aku akan beri uang 1000 uqiyah. Nah itu. Ini kita lihat bagaimana Abu Jahal itu tidak sekedar memusuhi, tapi juga memprovokasi orang untuk melakukan penyerangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sangat berbahaya. Artinya kita bisa melihat zaman sekarang orang barangkali kemudian tidak mau menerima dakwah Islam. Oke, tidak masalah. Anda memeluk agama yang lain tidak masalah. Tapi kalau kemudian sudah memprovokasi, gitu ya, sampai kemudian melakukan persekusi, serangan dan sebagainya. Nah ini yang kemudian kedoliman itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang lain, masih dengan provokasi Abu Jahal di tempat yang berbeda. Abu Jahal mengatakan, wahai sekalian orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad itu tidak pernah berhenti mencela agama kita, mencaci maki nenek moyang kita, merendahkan pemikiran-pemikiran kita, dan mencela Tuhan-Tuhan kita. Aku bersumpah demi Allah bahwa besok aku akan duduk untuknya dengan membawa batu yang berat untukku diangkat, yang kemudian disebutkan kalau dia bersujud aku akan lemparkan batu itu. Tapi kita tahu kisahnya bagaimana kemudian Abu Jahal ketakutan itu. Nah, di sini kemudian orang-orang Quraisy selalu membenarkan apapun yang diucapkan oleh Abu Jahal itu. Terserah, silahkan Anda lakukan. Mau membunuh Muhammad sekarang silahkan. Tidak dicegah oleh orang-orang Quraisy itu. Sehingga kita bisa melihat pemimpin dan yang mengikutinya itu sama-sama jahatnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Baik, ini saya lanjutkan karena kisahnya tadi sudah kita lihat tentang onta yang hampir, onta tak terlihat, onta gaib yang hampir kemudian menerkam Abu Jahal itu. Ya. Yang kemudian saya tunjukkan satu riwayat khusus agar kita bisa memahami mengapa Abu Jahal itu memusuhi Rasulullah SAW. Ya. Ada disebutkan satu riwayat, Al-Ahnas ibnu Syuraik
yang merupakan pemimpin Bani Zuhrah itu mendatangi Abu Jahal. Nah, ketika kemudian tidak ada orang, Al-Akhnas ingin tahu kenapa sih kemudian Abu Jahal itu memusuhi Rasulullah SAW. Lalu ditanya, apakah menurut Anda Muhammad itu dusta dalam dakwahnya ini? Abu Jahal menjawab, tidak. Muhammad itu tidak pernah dusta, tidak pernah berbohong. Ya. Bahkan kita sendiri memanggilnya Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi tidak mungkin bohong. Namun kata Abu Jahal, Bani Hashim, jadi kita tahu Abu Jahal itu kan dari Bani Mahzum. Ini Bani Hashim. Nah, Bani Hashim itu kan keturunan dari Abdul Muttalib ini, yang punya banyak keistimewaan, yang punya banyak kita katakan jabatan kemasyarakatan. Yang kemudian disebut oleh Abu Jahal ini, Bani Hashim itu punya hak untuk menyediakan air minum bagi warga Makkah dan juga seluruh jamaah haji yang datang ke Makkah. Mereka yang menemukan Zam-Zam, maka mereka yang menguasainya. Ya. Tapi kami pun juga demikian. Kami juga memberi minum para jamaah haji, meskipun diambil dari luar airnya. Kemudian mereka memberi makan. Bani Hashim itu memberi makan para jamaah haji di situ. Kami pun juga bersaing dengan Bani Hashim tadi, kami memberi makan juga para jamaah haji itu. Mereka memberi nasihat, kami pun memberi nasihat. Tapi masalahnya ketika mereka ada yang mengaku menjadi nabi, kami tidak bisa kemudian mengaku-ngaku menjadi nabi juga. Nah itu. Karena itu kemudian bagaimana caranya kemudian agar Bani Mahzum bisa bersaing dengan Bani Hashim? Mereka kemudian menuduh bukan nabi itu. Nah itu. Mereka menolak kalau kemudian Rasulullah itu sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Sehingga di sini kita lihat Abu Jahal itu memusuhi Rasulullah SAW bukan masalah benar atau tidak, tapi masalah pengaruh, masalah politik, masalah kekuasaan di Makkah. Jadi macam-macam ternyata kemudian Quraisy itu. Ada yang memang kemudian karena benci saja, ya, ada yang kemudian karena itu tadi takut kehilangan pengaruh. Ya kita bayangkan kemudian barangkali kalau di zaman sekarang, kalau misalnya ada kepala desa, gitu ya, yang barangkali sudah menjabat 10 tahun, yang dihormati selama 10 tahun itu, lalu kemudian datang anak muda, gitu ya, yang kemudian ingin mencalonkan sebagai kepala desa. Kira-kira bagaimana? Yang lama ini berusaha kasak kusuk, kan begitu. Berusaha kemudian agar yang muda ini tidak bisa menjadi kepala desa. Kurang lebih seperti itu antara Abu Jahal dengan Rasulullah SAW itu. Kenapa? Karena Bani Hashim punya dominasi yang luar biasa di Makkah, tetapi Bani Mahzum ini bersaing. Gitu. Karena kemudian tidak ada yang bisa mengaku menjadi nabi, maka mereka kemudian menolak Rasulullah SAW itu dan menuduhnya berdusta tadi, menuduhnya penyihir, menuduhnya macam-macam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, berikutnya kalau tadi kita melihat bagaimana kejahatan pembesar-pembesar Quraisy kepada orang-orang yang juga pembesar, Rasulullah ini dikatakan pembesar juga sebenarnya. Kenapa? Karena dilindungi oleh Bani Hashim, kemudian dilindungi oleh Abu Thalib, pemimpin Makkah saat itu. Ya. Kemudian kita lihat juga mereka menjauhkan orang-orang Quraisy yang kalangan du'afa itu agar tidak berdekatan dengan Rasulullah SAW. Ya, salah satunya di sini misalnya ada sahabat namanya Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair ini anak muda. Ya. Orang tuanya kaya raya, uang sakunya besar, sehingga pakaiannya selalu bagus, minyak wanginya itu, kata riwayat-riwayat itu, kalau ibaratnya begini, kalau jalan masih 25 meter, itu bau wanginya sudah tercium. Nah, itu kan berarti, Masya Allah ini minyak wangi apa? Belum masuk saja sudah tahu, oh ini Mus'ab sedang lewat, wanginya tercium. Itu minyak wanginya Mus'ab itu sampai seperti itu. Tapi kemudian Mus'ab masuk Islam. Ya. Ketika masuk Islam, beritanya itu sampai kepada ibunya. Ya. Ibunya marah. Akhirnya kemudian dia sudah mulai hari ini tidak dikasih uang saku. Mulai hari ini tidak diurus, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Dianggap bukan anaknya, sudah sampai dia mau murtad dan mencaci Rasulullah SAW. Tapi Mus'ab radhiyallahu anhu ini pemuda yang teguh, tidak mau kemudian mencela Rasulullah SAW. Tetap. Ya. Yang sampai kemudian berkali-kali ibunya mengancam bunuh diri. Kalau kamu tidak mau murtad, ibu akan bunuh diri. Akhirnya apa? Mus'ab datang menemui ibunya. Ibu, seandainya ibu itu punya 7 nyawa,
keluar satu-satu nyawa itu di hadapanku, aku tidak akan berubah agamaku. Nah, itu. Kita lihat keteguhan Mus'ab bin Umair ini. Gitu. Akhirnya apa? Ya karena tidak menerima harta dari orang tuanya sama sekali, tinggal pakaian satu itu yang kemudian dia pakai terus-menerus sampai bertahun-tahun. Ya ini kejadiannya kurang lebih tahun keempat. Beliau hijrah tahun ke-13, berarti kan 9 tahun. Pakaiannya itu juga. Gitu. Lalu kemudian ikut perang Badar, pakaiannya itu juga. Lalu kemudian syahid di perang Uhud, pakaiannya itu juga. Kita bayangkan, baju 10 tahun, 11 tahun gak ganti-ganti sampai syahid. Ketika syahid, itu menarik Mus'ab bin Umair itu. Sebab Mus'ab ini bisa dikatakan orang Mekah pertama yang diutus oleh Rasulullah untuk berangkat ke Madinah. Berangkat ke sana ajari orang-orang Ansor itu Al-Quran. Karena Mus'ab ini hafidhul Quran. Ajari sana. Yang gara-gara Mus'ab kemudian masuk sekitar 80 orang dari Ansor itu. Nah ketika beliau syahid di perang Uhud itu, jenazahnya banyak lukanya. Pakaiannya ya itu saja. Dan kita tahu orang yang mati syahid di dalam peperangan itu tidak boleh dimandikan dan tidak boleh dikafani. Harus menggunakan pakaian tersebut. Nah pakaiannya ini pas-pasan. Kalau ditarik ke atas, aurat bawahnya kelihatan. Gitu. Kalau ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Lalu bagaimana? Rasulullah kemudian perintahkan tutupi kepalanya dengan kain, dengan baju yang tadi, yang di bawah kasih rumput-rumputan agar auratnya tertutup. Lalu kemudian digali lubang untuk 2 orang, di mana kemudian Mus'ab dimasukkan pertama, lalu kemudian ada jenazah sahabat yang lain dimasukkan di atasnya, ditumpuk begitu. Nah ini kisah Mus'ab yang kemudian syahid di perang Uhud itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Kemudian kisah kejahatan Umayyah bin Khalaf. Ya. Umayyah ini tuan dari sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya. Bilal ini kan kita tahu dia budaknya Umayyah ini, yang kemudian masuk Islam, ketahuan oleh tuannya. Akhirnya apa? Diikat lehernya, diseret, talinya itu diserahkan kepada anak-anak yang tetangganya, seret dia, keliling, diseret, dipermalukan begitu. Ya. Yang kemudian setiap kali ketemu dipukul, suruh duduk di tempat panas. Ya. Lalu kemudian tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Sampai kemudian yang kita tahu bagaimana kemudian saat duhur ketika sedang panas-panasnya kota Makkah itu, Bilal diseret oleh Umayyah bin Khalaf ini, lalu kemudian dibaringkan di atas pasir yang panas itu, lalu ditindih batu. Kita kenal itu. Yang kemudian oleh Umayyah dikatakan, kami tidak akan tinggalkan engkau sampai engkau mengucapkan bersumpah mau menyembah kembali Lata dan Uzza itu, lalu kemudian engkau maki Muhammad. Tapi apa jawaban Bilal? Ahad, 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 ahad. Meskipun dalam kondisi seperti itu. Yang saat itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat ini harus ditolong. Akhirnya kemudian didatangilah Umayyah. Umayyah, apakah Bilal ini tidak berhasrat engkau jual? Buat apa engkau punya budak tapi selalu menentang dirimu? Nah, itu. Bagaimana kalau aku tukar dengan budak lain yang agamanya sama dengan agamamu, yang tetap taat kepada tuannya? Umayyah tidak. Itu. Akhirnya ditawari, bagaimana kalau aku tambahkan uang sekian, 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 sampai kemudian akhirnya Umayyah bersedia menjual Bilal bin Rabah itu. Yang kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibebaskan. Nah, ini yang pertama kali dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Bilal. Dan kemudian tidak hanya Bilal saja. Ada keluarga Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu. Jadi Ammar ini putranya. Kemudian ayahnya namanya Yasir dan juga Sumayyah bintu Khayyat. Yasir dan juga Sumayyah ini dua-duanya budak yang kemudian menghasilkan anak yang juga tentu saja jadi budak. Ya, ini budaknya Abu Jahal, 3 orang ini, yang kemudian mereka diam-diam masuk Islam. Ya, ketika masuk Islam, ketahuan oleh Abu Jahal. Akhirnya apa? Diseret semua ke tengah padang pasir, dipukuli, dicambuk, disuruh di atas pasir itu, atas kayu begitu, dicambuki, dipukuli, sampai akhirnya ayahnya yaitu Yasir tewas saat itu. Nah, ini yang syahid pertama kali. Lalu kemudian tidak cukup
sampai di situ Abu Jahal kemudian mengambil tombak. Itu kemudian Sumayyah dari belakangnya ditusuk tombak itu sampai keluar di perutnya, sehingga kemudian tewas juga di tempat. Tinggal kemudian Ammar, anaknya ini masih muda, disiksa, dipukuli, digelundung-gelundungkan di pasir, ya. Lalu kemudian ketika sudah setengah sadar dicelupkan ke dalam air. Begitu sadar tanya, kami tidak akan membiarkan engkau kecuali engkau murtad dari agamanya Muhammad itu dan menyembah kembali ini. Tidak mau, siksa lagi, terus itu. Sampai akhirnya ketika sudah tidak kuat lagi, akhirnya terpaksa, iya, saya siap murtad. Gitu. Akhirnya dilepaskan. Nah, ketika dalam kondisi sudah lesu seperti itu dan ternyata kemudian mengucapkan ucapan-ucapan kufur tadi, Ammar akhirnya mendatangi Rasulullah dalam kondisi bersalah. Dan itu menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah mengucapkan ucapan kekufuran. Apakah kemudian aku sudah murtad? Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya, yang menyebutkan bahwa illaman qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang kemudian hatinya itu mutmainnun bil iman, tenang dengan keimanan, meskipun ucapannya ucapan terpaksa tadi, maka dia tidak kemudian dianggap berdosa. Karena apa? Dalam kondisi mukroh, kalau dalam syariat itu terpaksa untuk mengucapkan ucapan-ucapan kufur tadi. Dan ini diperbolehkan. Maka kemudian ada bentuk yang kemudian disebut sebagai taqiyah kalau dalam ilmu fikih, itu diperbolehkan ketika dalam kondisi yang sangat mengancam jiwa tadi. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya cukupkan dulu, silakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ya. Kami lanjutkan kembali masih terhadap pembicaraan kita tentang kejahatan-kejahatan Quraisy terhadap para du'afa, orang-orang lemah di Makkah. Ada beberapa budak yang juga kemudian terkena siksaan ini selain keluarga Ammar dan juga Bilal bin Rabah, yang memang jarang-jarang dibahas. Ada yang namanya Abu Fakihah, kemudian ada sahabat Khabab Ibnul Ard, ya, yang kemudian mirip seperti Bilal bin Rabah, disiksa, dipukuli, dibakar, ya. Ada yang kemudian diikat lalu dilemparkan ke pasir, ada yang kemudian digunakan baju besi, disuruh pakai baju besi yang panas, macam-macam, ya. Jadi persekusi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, dan itu tidak pandang bulu, mau laki atau perempuan pun sama. Ada beberapa budak-budak perempuan yang masuk Islam, bernama Zanirah, An-Nahdiyah, Ummu Abis. Ini budak-budak yang kemudian masuk Islam. Ini juga disiksa semua. Akhirnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seluruh budak ini dibeli satu persatu oleh beliau dan dibebaskan. Sehingga kemudian nanti misalnya salah satunya ada yang namanya Amir ibnu Fahirah, itu nanti punya peran besar. Ya, Amir ibnu Fahirah ini kan budak yang kemudian nanti dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah disiksa itu. Ya. Nah, nanti Amir ibnu Fahirah punya tugas khusus ketika masa hijrahnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah tidak hijrah, itu yang bagian bawa makanan dan minuman adalah Amir bin Fahirah. Dengan cara bagaimana? Amir ini disuruh menggembalakan domba banyak, bola balik dari Mekah keluar, bola balik begitu. Tapi sebenarnya tujuannya untuk menghapus jejak-jejak langkahnya Rasulullah agar tidak ketahuan. Nah, itu Amir bin Fahirah, yang termasuk kemudian ngasih minum susu dan seterusnya nanti kalau sore pulang kembali. Nah, itu. Nah, ini tugasnya. Artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak hanya kemudian membebaskan para budak ini supaya tetap bisa menjaga keimanannya, tapi juga menjadikan mereka agen-agen dakwah yang juga menjadi penyokong dakwah Rasulullah SAW. Meskipun memang 13 tahun pertama ini berat bagi Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lain, karena tekanan luar biasa dari Quraisy itu. Yang kemudian karena itulah Rasulullah SAW setelah kejadian-kejadian tersebut itu melarang para sahabat untuk menunjukkan keislamannya. Jangan ditunjukkan di hadapan Quraisy. Islam saja, sholat sembunyi-sembunyi, jangan ditunjukkan. Sebab apa? Karena apa? Masih awal-awal perkembangan dakwah itu. Tidak mungkin kemudian mengalahkan satu kota kalau masih jumlahnya 40 orang. Dan ini terjadi memang
Ada para sahabat yang sudah tidak sabar. Mereka memang tidak sholat di Masjidil Haram, sholat di bukit-bukit. Ketahuan, dilempari, dipukuli. Nah itu, hanya gara-gara sholat gitu. Maka dari sini ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah akhirnya memutuskan sembunyikan keislaman kalian, tetapi pengajiannya tetap, yang kemudian dikenal dengan nama Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Yang kemudian kita sering nama Darul Arqam ini diambil oleh Ormas Muhammadiyah ya, yang kemudian digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Darul Arqam, Darul Arqam. Kenapa? Karena inspirasinya itu tempat di mana kemudian Rasulullah mengajarkan Islam kepada para sahabat di awal-awal itu. Yang kemudian tentu saja di masa sekarang juga tetap tempat penggemblengan kaum muslimin agar kemudian tetap mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Yang pertama tentang para pembesar Quraisy itu, ya, bahwa hidayah itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan jabatan, tidak ada hubungannya sama sekali dengan derajat seseorang. Ya, Allah memberikan hidayah terserah Allah. Nah, ini sesuatu yang memang sudah pasti, tidak bisa kemudian diganggu-gugat. Allah tetapkan si fulan ini dapat hidayah, yang ini tidak dapat hidayah, itu Allah. Tidak tergantung kepada wawasannya. Terus kemudian ketika seseorang mendapatkan hidayah, maka tercabutnya ini sangat sulit. Ya, kenapa? Karena kalau sudah ada iman di situ, maka akan sangat kuat. Kecuali kalau kemudian yang dituju adalah unsur-unsur duniawi. Dan ini juga menjadi penyebab kemudian orang keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita melihat orang-orang yang murtad dari Islam itu rata-rata apa? Karena pengaruh dunia. Apakah itu harta, apakah karena itu pasangan, apakah itu jabatan, gara-gara itu. Bahkan orang kemudian tidak mau tegas dengan agamanya, itu juga gara-gara dunia juga. Khawatir dicopot, khawatir dimutasi, macam-macam. Nah, itu saya jumpa banyak yang seperti ini. Maka di sini kita bisa melihat, kita tinggal memilih apakah kemudian tetap konsisten dengan keimanan kita ataukah kemudian tidak. Gitu. Padahal nasib kita jauh lebih mudah daripada nasib para sahabat itu di awal-awal Islam itu. Bagaimana mereka dipersekusi, diejek, dilempari dan seterusnya. Nah, kita ini tantangannya tidak sampai seperti itu. Hanya barangkali mungkin tantangan kita berbeda. Karena tantangan kita berhadapan dengan generasi baru, itu saja. Mengenalkan Islam ini yang tentu saja berbeda dengan di masa Rasulullah SAW. Tetapi ketika kemudian kita menanamkan iman dalam diri kita, lalu kemudian kita mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dengan baik, maka itu yang kemudian menjadi cerminan keimanan tersebut yang bisa dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita terjaga terus keimanan dan istiqomah kita. Kemudian barangkali mungkin ada pertanyaan, monggo, kita persilakan. Silakan. Yang saya pahami, ya, kalimat-kalimat tarbiyah dari sikap kita itu boleh. Ya, di sini ada yang berbeda dari yang disampaikan tadi, yang ada katanya dengan tarbiyah yang sifatnya darurat. Ya. Itu dihukumi boleh. Iya, diperbolehkan. Bisa dilihat salah satunya di surah Al-Imran, ya, akan disebutkan illa antataku minhum tuqah. Illa antataku minhum tuqah. Itu surah Al-Imran yang menyebutkan bolehnya seorang muslim itu menutupi keislamannya ketika khawatir, ya, khawatir kemudian terancam jiwanya. Nah, itu. Dalam kondisi terdolimi tertentu seperti itu diperbolehkan. Karena itu kemudian seorang muslim ketika berada di negeri asing, negeri kaum kufar, kita katakan Cina misalnya, ataupun ke Myanmar yang sangat benci dengan kaum muslimin, gitu, maka bisa ditutupi yang seperti itu, tidak disampaikan. Tapi kalau kemudian merasa aman, seperti di Inggris misalnya, itu kan tidak sampai dipersekusi, maka diperbolehkan seperti itu. Jadi memang dalam syariat Islam yang kemudian difahami oleh para ulama, itu ada yang menjadi maqasid namanya, tujuan syariat. Salah satunya hifdun nafs, menjaga jiwa. Jadi yang paling utama memang para ulama itu menyebutkan ada 5 yang harus dijaga itu. Yang pertama kali adalah hifdun nafs, menjaga jiwa. Baru kemudian hifduddin, menjaga agama. Sehingga seringkali
jiwa ini didahulukan meskipun agama terlanggar. Nah itu. Nah, maka kita lihat di sini, ketika misalnya begini, kita sedang sholat, ini kan berarti sedang menjalankan agama. Tapi tiba-tiba kemudian ada kebakaran yang hendak menimpa kita, boleh tidak membatalkan sholat itu? Boleh, sebab apa? Jiwa itu lebih penting daripada agama tadi. Gitu. Maka kemudian diselamatkan. Karena itulah kemudian apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir yang kemudian mengucapkan ucapan kufur dalam kondisi terpaksa tadi, ataupun ketika kaum muslimin berada di wilayah yang memang isinya kemudian tekanan-tekanan semua yang mengancam jiwa, itu diberi rukhsah, diberi keringanan di situ. Oke. Tetapi kalau kemudian jenengan misalnya memilih untuk istiqomah, ndak mati-mati sudah ndak apa-apa, ya juga ndak apa-apa. Nah itu. Tetapi ada rukhsahnya memang. Nah ini. Baik, monggo mungkin di luar ibadah juga ada masalah. Tidak ada masalah, ya. Karena kita pahami hanya itu dalam ibadah. Iya. Jadi tidak masalah. Jadi selama memang daruratnya yang mengancam jiwa, bukan sekedar darurat untuk masalah pekerjaan jabatan sanes. Nah, ini yang perlu dibedakan. Baik. Ada lagi mungkin? Kalau yang terkait dengan yang intinya kekuatan goib yang dimiliki oleh Nabi tatkala dia dengan berhadapan dengan al-hakam awil abjad. Iya. Itu kalau kita tarik dari sesuatu yang ada di Gaza, itu benar besar gimana? Dari sisi mana ini? Yang Gaza. ada satu kalimat dari seorang presiden yang kamu demi keamanan Gaza. Ya. Ini kalau kita tarik dengan sejarah arena. Baik, ini iya. Bisa jadi begitu. Hanya memang kita tidak tahu apakah benar. Tapi yang jelas begini, ada kaidahnya itu. Jadi seringkali barangkali kita menghubungkan, oh Amerika kebakaran karena ini, karena ucapan Trump, karena macam-macam gitu. Nah, terlepas dari itu, para ulama itu sudah membuat kaidah terkait tentang adab. Kalau adab itu turun atau kita katakan musibah, supaya kita bisa objektif ya. Kalau misalnya ada musibah yang terkena pada kaum yang kemudian dominasinya orang-orang kafir, kufar, maka kita katakan ini adab. Itu 100% adab. Maka kemudian kalau ada gempa di Cina, isinya kemudian orang kafir semua, atau termasuk yang sekarang di mana Amerika, itu jelas adab. Nah itu. Hanya kemudian apakah adab ini gara-gara kemudian presidennya atau mereka? Wallahu a'lam bishawab, karena itu gaib ya. Tapi yang jelas kalau ada musibah terkena kepada orang-orang kafir, ini ada. Lalu bagaimana dengan musibah kalau terkena kepada orang-orang muslim? Ada juga kan? Yang kemudian kita kena gempa juga, tsunami Aceh itu 170.000 orang meninggal itu. Apa kemudian dikatakan adab? Maka kita katakan bukan, itu bukan adab. Jadi kita lihat untuk yang seperti ini, kaum muslimin yang seperti ini bala namanya. Bala itu ujian. Kalau dia sabar, maka di situ keimanan ini. Tapi kalau kemudian dia kufur, bahkan berpaling, nah itu kemudian menjadi dosa yang besar. Karena itu kemudian kita tinggal melihat saja, ini musibah ini terjadi di mana? Oh kebakaran, di mana kebakarannya? Kalau di antara kaum muslimin, maka itu bukan adab. Ini bala, ujian, mau sabar atau tidak. Nah, itu. Tapi kalau kemudian terjadinya di antara orang-orang kufar, lalu kemudian di situ ada 1, 2 atau barangkali beberapa orang kaum muslimin yang juga jadi korban, nah itu tidak termasuk yang untuk yang kaum musliminnya tidak termasuk dikatakan karena adab itu. Kenapa kemudian ada di tengah-tengah orang kafir? Nah itu. Sebab apa? Pernah ada di masa Rasulullah SAW, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada kaum di wilayah Yaman yang kufur lalu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal di antara mereka ada juga yang muslim dalam perjalanan ditenggelamkan juga. Apakah orang-orang yang muslim di antara orang-orang yang ditenggelamkan itu termasuk kena adab oleh Rasulullah? Tidak. Dijawab oleh Rasul tidak. Semuanya nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Yang kufur dibangkitkan dalam kondisi kekufurannya. Yang muslim meskipun sama-sama kena musibah juga, tapi dibangkitkan dalam kondisi keislamannya tadi. Nah itu. Karena itu kemudian di kebakaran-kebakaran yang terjadi di Amerika dan seterusnya, memang sulit kemudian kita katakan, ya kalau saya pribadi itu sulit kemudian menghubungkannya dengan Gaza dan seterusnya. Sebab apa? Ini memang Allah gitu. Tetapi jelas kaidahnya kalau ada musibah di tengah-tengah orang kafir itu adab. Nah itu. Apakah karena Trumpnya ataukah karena mereka? Nah itu wallahu a'lam bishawab.
Kalau saya lebih cenderung seperti itu. Oke. Ya, Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.